Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Natasha Wilona. Saya kalau Natasha Wilona selalu atas request kalian. Dan setelah hubungannya kandas atau nggak lanjut ya? Atau memang sebenarnya cuma temenan sih, dengan Kevin Sanjaya, pebulu tangkis internasional yang berasal dari Indonesia ini, tampak dekat dengan seorang pria yang bernama Kevin Marshing. Walaupun kalau saya nggak salah ingat, terakhir sempat ada perdebatan dengan Kevin Sanjaya, dua Kevin ini, yang saya pikir ya mungkin anak muda lah ya mereka, terus seperti itu, atau mungkin hanya main-main saja. Kemudian banyak yang nggak terima saat Natasha Wilona dekat, sempat bersentuhan secara fisik, dan kata siapa gitu sudah mengakui kalau itu pacarnya. Tapi seperti biasa, saya nggak langsung percaya, bahkan jika itu ternyata selebritis yang mengakui sesuatu sebelum saya bukakan kartu. Dan kalian semua yang ingin tahu sebenarnya ini apa, menurut kartu saya, sebentar lagi ini adalah kartu yang akan mengungkap hubungan Natasha Wilona dan Kevin Marshing. Oke. Bener ya? Marshing atau Marshing? Marshing ini namanya unik sih, baru sekali ini saya ketemu orang belakangnya namanya Marshing. Tanpa menunda lama-lama, ini adalah kartunya. Silahkan di subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Komen aja sebanyak mungkin. Kalau ada komen yang disuka, silahkan di like. Jadi kalau videonya viral kan, mungkin Willow akan nonton ini terus melakukan seperti yang kalian minta. Yang pertama, kalau saya lihat di sini memulai dengan Kevin yang ini, artinya harus selesai dengan Kevin yang sebelumnya. Dan saya lihat memang sama yang Kevin yang sebelumnya kayaknya buat saat ini sudah selesai dulu, nggak bisa lanjut. Death ini bukannya artinya jelek ya, tapi hubungannya selesai dan hubungan baru di dunia yang baru, kehidupan yang baru ini dimulai. Dan tampaknya ini yang ingin Natasha sampaikan atau tunjukkan ke orang-orang, bahwa Kevin Marshing ini dekat dengan dia. Dia tampak benar-benar meluknya itu gitu dekat banget. Dan ya, yang ini biasanya cuma terjadi ada dua. Either cowok itu beneran dekat sebagai kekasih, atau kalau enggak temen. Nah, kalau temen juga ada dua. Cowok yang memang akrab banget, tapi jarang ada. Apalagi kalau lihat Natasha secantik ini, kayaknya orang kayak saya pun tuh susah temenan sama dia, pasti inginnya memiliki. Nah, kalau enggak ya teman yang cowok tapi yang tomboy. Nah, tapi yang saya lihat di sini yang pasti sama Kevin Sanjaya udah enggak lagi. Dan apakah dengan yang berikutnya ini memang iya? Dan apakah ini akan terus benar mengarah ke jenjang pernikahan? Nah, kalian mulai deg-degan sekarang karena idolanya kok sama om-om. Emang apa salahnya sama om-om? Saya juga om-om. Emang om-om nggak keren? Nah, saya sekarang pengen tunjukin kalau apa sih sebenarnya yang dialami kemudian ini. Nah, berikutnya yang saya lihat, sepertinya memang itu yang ingin ditunjukkan oleh Willow. Tapi bukan itu yang terjadi sebenarnya. Jadi, apparently, tampaknya Willow ini ingin menunjukkan satu kesan atau image tertentu, tapi sebenarnya di hatinya itu bukan itu. No, mereka tetap temenan. Temenannya baik kok. Dan nggak ada masalah dengan itu, tapi maksudnya di sini bisa saja ini fun aja kok, pengen nunjukin bercanda. Kalau ini loh, kalau ini pacarku gimana. Nah, seperti itu kalau saya pikir. Bukan artinya terus membohongi atau apa enggak, tapi kayak mereka pengen lihat scare apa sih kalian semua sama Wilona ini tadi. Dan tampak langsung semua orang meninggalkan menonton sinetron anak band gara-gara protes. Emang segitunya ya. Dan saya benar-benar melihat ya, kalian ini kayak ngawal Wilona ini, sampai ada komen yang saya tuh, ya Allah ini terenyuh banget gitu. Ini Steve dan Farrell pasti akan tertawa melihat ini. Itu sesuatu yang hilarious. Ya gimana ya ngomongnya. Tapi ini memang nggak usah dipercaya sebegitu banget deh, maksud saya seperti itu. Jadi don't take it seriously. Ini sesuatu yang ya, Wilona seorang penghibur, dia melakukan tugasnya menghibur kalian, basically seperti itu. Dan memang akhirnya Willow ini nggak tahu saat ini prioritasnya apa. Jadi dia ini syuting tiap hari, syuting. Orang yang dihajar kerja seperti itu kayak kalau kerja di Jepang gitu.
mereka jadi lupa purpose of life-nya ini apa. Mereka ini jadi berpikir, iya selama ini aku ngapain ya? Aku mau cari apa? Dan memang yang akhirnya nanti nggak berhasil, ends up hidupnya itu nggak happy. Karena akhirnya menikah dengan seseorang yang bukan ini yang mereka inginkan. Karena mereka terlena dengan kegiatan sehari-hari yang berulang terus menerus. Hari ini, besok, lusa, 3 hari lagi, terus. Dan kita jadi lupa tentang prioritasnya ini apa. Nah, apakah memang cari uang, ataukah memang karir, ataukah sebagai wanita juga pantas untuk mencinta dan dicintai. Karena melihat teman-teman seusianya dia juga banyak yang mulai menikah. Jadi kalau saya lihat di sini sih, ini harus benar-benar difikirkan. Willow, please take your time. Coba duduk dulu pas mau berangkat syuting atau di antara episode. Pengennya apa sih? Dan nggak semuanya harus disambut, nggak semuanya harus dikerjain. Mengingat bahwa wanita ini usianya cepat banget menuju tua. Artinya bukan terus meninggalkan itu, tapi sambil begini coba cari deh. Pengennya apa? Mau sama siapa? Ini yang harus kalian juga sebagai fans itu ingatkan kepada Willow ini. Dan tampaknya Willow menganggap kalau, dan saya yakin ini bukan, karena Willow ini menganggap kalau pasangan ini nggak cuma pasangan dan cinta, tapi ini adalah investasi yang berharga menuju masa depannya. Jadi dia pasti nggak akan sembarangan untuk menjalin hubungan dengan seorang pria hanya karena hatinya ini suka, atau hatinya nyaman aja, atau ganteng aja, dan sebagainya. Jadi dia pasti lihat bibit, bebet, dan bobot. Pengen cari tahu kira-kira kalau kedepannya karir juga tetap dibolehkan, dan nggak terus tiba-tiba walaupun Wilona ini punya duit, ya cowok ini harus istilahnya punya satu penghasilan yang nggak juga kalah dengan Wilona, karena masa ia minta ke ceweknya, kan nggak lucu seperti itu. Dan cowok yang juga mengerti, artinya nggak terus cemburuan melihat Willow ini terus harus berpasangan dengan orang lain dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat di sini jelas bahwa sebenarnya yang terjadi saat ini belum sesuai dengan keinginannya, dan memang belum ada yang nyantol sejak Phoebe. Oke. Nah, ini akan terus terjadi kecuali Willow sendiri yang mengakhiri siklusnya. Jadi kamu nggak akan selesai, akan begini terus, ketemu lagi cowok, dan netizen itu nggak segampang itu diperdayakan percaya kalau sama ini nggak. Setelah dengan Verrell Bramasta itu akan sangat sulit, dan meyakinkan mereka untuk bisa ketemu dengan seseorang yang memang akan cocok itu susah sekali. Dan ini yang dialami. Dan memang mungkin saja juga ada sih ketakutan kalau seandainya dia sama Verrell Bramasta yang ini kayak beda studio ya, beda rumah produksi ya. Terus nanti ternyata dengan pasangan mainnya jadi orang jadi nggak percaya atau apa. Ada juga kemungkinan seperti itu yang menghalangi cinta mereka. Nah, apakah mereka saling menginginkan? Saya sih percaya mereka saling menyayangi. Nah, tapi memang siklus yang sekarang ini harus dipotong dulu. Siklus yang dia ini masih cari-cari dan sebagainya. Kalau memang harus kembali lagi dengan Verrell Bramasta, so be it. Ayo, lakukan saja daripada kayak begini. Dan memang sebelum melakukan itu ada baiknya dia ini kontemplasi dulu, duduk dulu, nggak berhubungan dengan siapapun dulu, benar-benar kayak sendiri. Kayak orang tuh kayak meditasi, tenang dulu. Kamu pun juga begitu. Kalau seandainya pemikirannya ini terus ketemunya sama cowok yang nggak jelas, nanti hubungannya juga nggak jelas. Coba untuk tinggalin ini semua, kayak orang tuh berlibur. Dalam satu hari itu ada namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kenapa Minggu itu hari istirahat? Karena memang ya biasanya kebudayaan kita ngambil dari kebudayaan Barat yang mengambil dari kebudayaan saya lupa namanya. Pokoknya ya asalnya dari Alkitab ya kalau nggak salah ya, bahwa kenapa namanya Sabtu, karena ini hari Sabat, hari istirahat. Nah, menuju ke hari Minggu di mana orang-orang Nasrani atau Yahudi itu beribadah. Dan saya pikir sih memang akhirnya kayak dalam satu hari ini tadi ini terlalu banyak dia tuh ketemu, kerjanya juga pura-pura jatuh cinta sama orang kan, kalau sinetron seperti itu. Harus ada waktu di mana benar-benar dia dan dirinya dan teman-temannya main kemana, pergi ke mall, atau just doing nothing di rumah kayak nonton Netflix atau apapun. Nah, ini yang harus dilakukan, istirahat dulu, dicari tahu dulu maunya apa, dan kemudian baru perlahan-lahan kita mencari tahu siapa sih sebenarnya jodohnya. Kalian pun juga seperti itu. Kalau terjebak dalam siklus yang nggak baik, coba untuk bisa mencari sesuatu dengan cara istirahat dulu.
Dan memang kalau nanya kepada saya, sebenarnya agar Willow ini bisa mendapatkan jodohnya, saya bisa menyarankan satu hal. Istirahatnya ini nggak cuma istirahat itu, tetapi juga coba untuk dengan umur sekarang hidup sendiri. Coba berpisah dulu sama mama. Dengan seperti ini saya pikir dengan berpisah sama mamanya, Willow ini akan tahu pasangan yang mana yang akan cocok. Dia bisa berpikir dengan jernih kira-kira siapa. Nah, ini permasalahan antara anak yang jadi artis dan ibunya yang jadi manajernya. Artisnya ini tadi menuju remaja dan menuju dewasa dan terus ditempel sama ibunya. Jadi kalau saya pikir segala sesuatu jadi harus, ya bukan artinya nggak boleh nanya ya, tapi kadang-kadang memang ada masanya ini jalan sendiri, nyoba sendiri, nanti ngelihat sendiri dan belajar sendiri, terus kemudian akan memutuskan sendiri. Saya lihat selama ini ends up mamanya ini memberi advice, walaupun kalau di shot sama kamera pasti ditanya, saya sih terserah pilihan anak saya dan sebagainya, dan itu klise terjadi sama semua mama-mama. Tapi saya yakin dia pun bisa sukses. Itu kalau nggak karena mama yang nganterin casting sana kesini sejak masih kecil, nggak akan bisa. Just name it, artis-artis yang dulunya itu kecil itu dibantu oleh mamanya, dia akan nempel terus sama mamanya. Dan ini ada banyak, bahkan di sekitar saya juga banyak. Nah, tapi ini memang harus benar-benar diselesaikan, karena kalau enggak ini akan jadi permasalahan. Niatnya dua-duanya baik, tapi ya seorang mama ini kan melihat anaknya ini selalu jadi anak kecil usia 5 tahun yang harus dikasih tahu salah benernya dan sebagainya. Ini jadi sesuatu yang harus dipelajari, karena mama ini pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi dia juga nggak tegaan lihat anaknya sendiri. Anaknya berusaha untuk sendiri tapi nggak bisa, karena ya dianya juga terikat sama mamanya. Jadi kalau saya pikir satu-satunya cara terlepas dari siklus ini adalah coba untuk tinggal sendiri. Seumur dia maybe bisa sewa apartemen. Ya, kalaupun mau ternyata sebelahan nggak apa-apa juga, tapi dia ini mengelola sendiri apartemennya. Dan seperti ini kedewasaan akan muncul dan dia akan tahu apa yang diinginkan. Nah, ini penting banget. Saya kenal satu orang yang sampai sekarang, ini laki-laki, masih tinggal sama orang tuanya. Oke, secara keluarga itu harmonis, tapi saya berpikir dia seharusnya lebih sukses jika dia berpisah dengan orang tuanya, terutama mamanya. Oke. Nah, yang saya lihat lagi di sini adalah kalau tidak akan selalu berbenturan maksud, keinginan, dan ya intinya akan selalu terjadi konflik di sini. Padahal sama-sama baik, sama-sama ingin menuju ke satu hal yang positif, tapi pasti akan terjadi konflik. Makanya terus akhirnya ya, Willow menghibur dirinya dengan sama Kevin Marsing ini seperti itu. Kevin yang memang kali ini memang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Enggak sih, sama kayak Farrell sih, sama-sama muscle, tapi kayaknya kalau Farrell lebih tinggian nih, Kevin mungkin setinggi saya ya, agak pendek. Dan tapi bukan karena ototnya, saya pikir sih karena mereka ini cocok sebagai teman sih ya. Nah, tapi memang kalau ternyata tadi Willow ini nggak sendiri, konflik ini masih akan terus terjadi. Dan memang dibutuhkan sebuah ketegasan untuk melangkah dan memilih seorang yang kalau boleh ditanya kira-kira jadi nanti jodohnya kayak gimana. Prianya itu harus tegas, pria itu harus benar-benar, ini kalau bukan Farrell ya, karena saya lihat sih nggak ada jalan untuk lanjut, harus balik sama Farrell. Tapi kalaupun masih lanjut, ini adalah karakter yang nanti akan dibutuhkan oleh Willow. Pria ini harus tegas. Pria ini definitely artinya harus lebih dewasa. Ya maybe memang om-om, tapi bukan omnya kayak sekarang. Dan ini tipikal cowok yang punya satu decision making. Artinya ada figur kebapaan di situ, sehingga ibunya akan, ya udah nggak apa-apa nih, saya titipin anak saya buat kamu. Tapi kalau masih anak remaja yang lain, yang sama 20s something, itu kayaknya ibunya nggak akan segampang itu percaya. Dan ini baru akan terjadi mungkin lepas dari tahun ini, atau mungkin tahun depan. Dia harus ketemu dengan satu orang jauh lebih dewasa, orangnya tegas, dan dia itu benar-benar Willow ini look up. Look up itu artinya dari semuanya itu melebihi dia. Dan kalau saya lihat, kalau bukan sama Farrell, nggak mungkin sama artis lain atau public figure, dia pasti seorang pengusaha. Nah, saya lihat nantinya dia ini akan meneruskan jejak Sandra Dewi, meneruskan jejak Syahrini, meneruskan jejak banyak artis-artis beken yang akan hanya sanggup ditaklukkan oleh seorang pengusaha yang sukses. Dan di situ, hanya di situ kehidupan Willow akan bahagia. Jika enggak, Farrell Bramasta jawabannya. Balik lagi. Ini yang saya lihat.
Tapi kalaupun ternyata mau dilanjutkan sama Kevin Martin, silahkan. Cuman ya kalau untuk kalian semua jangan begitu banget lah. Please lah, Willow just do what she's best at. Jadi dia hanya melakukan apa yang memang dia harus lakukan sebagai seorang entertainer. Nikmati aja, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Untuk kalian semua komen di sini, saya pengen tahu, dan coba tuliskan kira-kira gimana tanggapan kalian terhadap apa yang saya katakan, dan cocok nggak juga dengan kehidupan pribadi kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.